Pemirsa, polisi menyergap mobil kurir sabu di Jalan Kebun Kopi, Marendal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyita 25 kg sabu yang disimpan di dalam karung dan tas. Dari keterangan pelaku, sabu dikendalikan narapidana dari dalam lapas di Kota Medan. Tim Sat Narkoba Polres Asahan melakukan pengejaran mobil pickup yang membawa narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Kebun Kopi, Marindal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi langsung menyergap untuk menghentikan laju kendaraan dan melepaskan tembakan peringatan untuk melumpuhkan dua pelaku kurir narkoba. Saat digeledah, polisi menemukan satu karung dan tas yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu. Sebanyak 20 kg sabu-sabu ini dibungkus dalam kemasan teh Cina. Pengungkapan ini berawal dari informasi adanya penyelundupan narkoba yang akan dibawa ke Kota Medan. Pelaku mengaku barang haram tersebut dikendalikan narapidana dari dalam lapas di Kota Medan. Tempat ada 2 orang juga kurir narkotika jenis sabu yang membawa narkotika sebanyak lebih kurang 20 kg. Kini, polisi masih mendalami jaringan narkoba Malaysia Indonesia yang masuk dari jalur perairan ilegal di Kabupaten Asahan. Tersangka pun dijerat hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri melaporkan. Badan Narkotika Nasional gagalkan 3 kasus penyelundupan narkoba. Dari 3 kasus tersebut, seluruh tersangka berjumlah 8 orang terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. BNN berhasil mengamankan 2,76 kg heroin yang ditemukan di dalam koper tersangka ZM setibanya di Bandara Soekarno-Hatta. ZM hendak menumpang pesawat untuk mengirimkan barang haram tersebut ke tersangka SS. Selain itu, BNN berhasil menggagalkan peredaran narkoba seberat 9,83 kg sabu-sabu dan menangkap pria berinisial A dan RR di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kedua kasus ini berasal dari jaringan internasional. Sementara 114 kg ganja dari Aceh pun turut diamankan di Pelabuhan Merak dengan 3 tersangka, TM, SC, dan S. Penangkapan ini hasil kerjasama BNN dengan TNI Polri, Bea Cukai SDP, dan Otoritas Bandar Udara. Seluruh tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pemotor dicegat debt collector di pinggir jalan raya Kota Jember, Jawa Timur. Ya, lantaran suratnya lengkap, pemilik motor merekam kejadian tersebut dan viral di media sosial. Iki dikira sepeda, gak bayar iki wong iki. Ayo le saiki mbakku tepak tuntut sampean. Nah, sama memberitakan tanpa ada. Inilah video amatir saat 2 debt collector menghentikan pengendara sepeda motor di Jalan Hayam Muruk, Jember, Jawa Timur. Sang debt collector meminta pemilik motor turun dan menunjukkan kelengkapan sepeda motor termasuk surat-suratnya. Lantaran tidak ada masalah, pemilik motor mendokumentasikan momen hingga video viral di media sosial. Lantaran malu, sang debt collector pun melarikan diri. Buntut viralnya video, polisi pun menyelidiki kasus. Ini masih kami dalami terkait debt kolektornya, karena kan laporan juga belum kami terima ya secara resmi. Kalau memang ada masyarakat nanti yang memang melapor, tapi kami sudah monitor terkait dengan kejadian tersebut. Ini masih kami dalami juga. Pada intinya debt kolektor sendiri ya tidak bisa semena-mena terkait dengan kegiatan-kegiatan merampas ataupun langsung mengambil barang ataupun unit dari ini. Sudah ada aturan ataupun prosedurnya masing-masing. Pasca kejadian, polisi mengimbau korban dan warga segera melapor ke Polres Jember jika merasa dirugikan sejumlah debt kolektor nakal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Tagih uang pembayaran kain di sebuah rumah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Seorang pria justru dianiaya pria berbadan tegap diduga oknum anggota TNI. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka robek di bagian pipi dan pelipis mata. Video amatir ini merekam detik-detik usai korban dianiaya seorang pria berbadan tegap di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban yang merupakan pria parubaya mengalami pendarahan hebat di wajah hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
2 hari pasca menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat alami luka robek di bagian pipi dan pelipis mata, korban pun meminta bantuan tim kuasa hukum untuk membuat laporan ke Denpom Jaya Guntur, Jakarta. Korban menagih uang pembayaran jual beli kain kepada seorang pelanggan di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Namun korban didatangi 4 pria berbadan tegap yang mengaku pihak keluarga. Seorang pelaku langsung menendang wajah korban hingga korban tersungkur bersimbah darah. Korban menduga pelaku penganiayaan oknum anggota TNI sehingga korban membuat laporan ke Denpom Jaya Guntur. Oknum yang aniaya saya ini dia tanya yang atas nama kuasa siapa? Saya bilang saya bang, ada apa? Langsung saya di leher saya di ke bawah, saya jantungan, saya jatuh, saya ditendang dari depan pakai kaki kanannya, berdarah saya. Jadi waktu itu saya sudah nggak tahu mau ngapain lagi, jadi saya kebetulan ada saudara saya yang pas melintas daerah situ, saya telepon dia daerah situ, dia antar saya ke rumah sakit. Yang pertama adalah di sini ada kejanggalannya adalah kami sampai dengan hari ini pihak klien kami maupun keluarga dan kuasa hukum tidak mendapatkan hasil visum. Yang kedua adalah kami datang ke sini untuk menanyakan proses lebih lanjut seperti apa. Karena kami ingin tahu motif pengeroyokan atau penganiayaan ini apa. Sebab kalau dia datang mengatasnamakan keluarga, berarti dia tidak perlu membawa anggota yang banyak. Kalau dia datang menggunakan institusi TNI, berarti dia harus ada surat tugas. Rencananya, dalam waktu dekat pihak Denpom Jaya akan memanggil terduga pelaku dan korban untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah kantor rekrutmen tenaga kerja yang berlokasi di Jalan Raya Ciledug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, digeruduk oleh para pelamar kerja. Kantor tersebut digeruduk lantaran diduga melakukan penipuan pada masyarakat yang ingin melamar kerja, namun dimintai uang ratusan ribu rupiah. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang menggeruduk kantor rekrutmen kerja yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beberapa pelamar kerja yang emosi sempat menggebrak meja hingga melempar kursi. Para pelamar kerja menuding jika kantor rekrutmen ini melakukan penipuan dan sudah banyak memakan korban. Bahkan korban mengaku sempat dimintai uang Rp300.000 hingga Rp850.000 dengan alasan untuk pemeriksaan medis. Aksi penggerebekan ini pun viral. Para korban umumnya tergiur dengan lowongan pekerjaan yang didapat melalui media sosial. Saya ditawarinnya dua pilihan, security sama staf gudang, interview, terus besoknya ditanya harus ada uang Rp850.000 buat medical. Usai viral, kantor rekrutmen pun tampak tertutup rapat dan tidak ada aktivitas yang berada di luar maupun di dalam kantor. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu khawatir putrinya, pelajar kelas 3 SMP, menghilang sejak Senin lalu di Tambora, Jakarta Barat. Remaja 16 tahun itu diduga dibawa kabur sang pacar. Tanpa kenal lelah, seorang ibu rumah tangga Romlah terus mencari anaknya Salsabila Nola Rahmadani, 16 tahun yang sudah hilang selama 4 hari terakhir di Jalan Venus, kawasan Tambora, Jakarta Barat. Korban yang duduk di kelas 3 SMP ini sempat pulang sekolah pada hari Senin siang lalu. Namun perempuan yang memiliki tinggi badan 146 cm dan biasa disapa Yani ini izin keluar untuk jajan. Tak berapa lama kemudian, korban yang masih mengenakan seragam sekolah putih biru dikabarkan hilang. Saat sang ibu berusaha menelpon, namun teleponnya tidak aktif. Diduga korban dibawa kabur pacarnya karena orang tua mengetahui dari aplikasi percakapan anaknya janjian akan bertemu dengan sang pacar. Ada yang bilang katanya kayak ada yang jemput atau apa gitu kan, cuma nanya itu aja karena intinya tuh keadaan pas kejadian itu keadaan emang jalanan agak sepi. Yang saya tahu tuh jam segitu emang sepi gitu loh. Yang cuma salah satu warga yang tadi pertama itu aja ngelihat dia ke depan. Setelah habis itu nggak ada lagi. Ibu korban pun sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Tambora dan berharap korban bisa kembali ke rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Dinas Kesehatan Cianjur angkat bicara soal dugaan ibu mengalami kebutaan usai menjalani suntik KB. Korban yang memiliki riwayat MAH kronis mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri usai disuntik KB di sebuah klinik dekat rumahnya. Seorang ibu rumah tangga, Susi Febrianti, yang diduga mengalami kebutaan usai disuntik KB masih menjalani perawatan medis di RSUD Pagelaran setelah dirujuk dari RSUD Sindang Bareng. Hasil pemeriksaan sementara, Susi yang memiliki riwayat MAH kronis mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri usai disuntik KB di sebuah klinik yang tak jauh dari rumahnya di Sindang Bareng, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Usai viral, Dinas Kesehatan Cianjur akan melakukan audit medis dan meminta sejumlah keterangan saksi dari korban dan pihak klinis. Ini sudah normal, ya, bisa dianggap normal dan bisa kembali menjalani aktivitasnya seperti sedia kala, dan memang kita anjurkan untuk dapat kontrol, tetapi di fasilitas kesehatan yang terdekat. Itu bisa ke puskesmas ataupun bisa ke RSUD. Pihak keluarga masih menunggu diagnosa dari rumah sakit terkait penyakit yang dialami korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa diciduk polisi karena menjamret ponsel milik emak-emak di Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, komplotan pencuri panci dan dandang bakso diringkus polisi. Polisi menggelandang EF 23 tahun yang nekat melakukan aksi jambret HP di kawasan Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat. Tersangka merupakan mahasiswa perguruan tinggi swasta yang ditangkap usai bertransaksi dengan petugas yang menyamar menjadi pembeli ponsel yang dijajakan di media sosial. Hasil pemeriksaan, EP sudah 7 kali melakukan aksinya dan menyasar wanita karena dianggap tidak bisa memberikan perlawanan. Hasil kejahatan ini digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menutup biaya kuliah. Terus ada motor masuk ke dalam, dia muter balik arah. Jadi lawan arah sama saya, dia ke atas, saya ke bawah. Pas dia naik, dia langsung jambret itu plastik yang isinya handphone sama uang saya di situ. Gitu. Selain tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah ponsel, pakaian dan sepeda motor yang digunakannya saat beraksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Boy 35 tahun dan AKP 30 tahun. Keduanya warga Kecamatan Muntilan, Jawa Tengah, diamankan polisi usai aksi pencurian dandang bakso di sebuah gudang panci diketahui petugas keamanan pabrik yang mendapat info dari warga. Aksi pencurian terkuak saat seorang warga yang sedang mancing di sungai curiga dengan tingkah kedua pelaku yang bolak-balik membawa panci pada tengah malam, yang kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak keamanan pabrik PT Granat Sinar Mandiri. Dari 3 orang tersangka, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku, sementara 2 pelaku lainnya ditangkap Polsek Muntilan. Salah seorang pelaku merupakan mantan buruh pabrik tersebut. Kalau libur nggak beli barang nggak pernah. Dulu kerja di sana berapa lama, Mas? Sudah berapa lama kerja? Hampir 2 tahun. Modus pelaku adalah memanjat dari belakang gudang, kemudian naik, memanjat, turun, membuka pintu gerbang yang ada di dalam, kemudian mengambil barang, upaya-upaya cek TKP, olah TKP, dan berhasil menemukan 2 pelaku yang melarikan diri dan kita bawa ke Polsek Muntilan untuk kita lakukan proses lebih lanjut. Selain 2 tersangka, petugas juga mengamankan seorang pelaku lain yang masih berstatus pelajar yang telah diserahkan ke unit PPA Polresta Magelang. Barang bukti 1 unit sepeda motor dan 12 panci dandang bakso berbagai ukuran. Pelaku terjerat pasal 363 berupa kurungan 7 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, selain membawa kabur korban, pelaku menculikkan anak di Ciputat yang sempat viral beberapa waktu lalu juga melecehkan korbannya. Saat diperiksa polisi, ia diketahui merupakan seorang residivis.
Tersangka penculikan dan pelecehan DG ditangkap anggota Mapolres Tangerang Selatan. Aksi DG terekam kamera CCTV saat menculik seorang bocah di kawasan Ciputat beberapa waktu lalu. DG kemudian ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Kedaung, Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka ternyata seorang residivis. Selain menculik korban, ia kerap melecehkan. Kemudian dibawa berkeliling dan di satu titik di tempat yang tadi kami tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian, dilakukanlah tindakan asusila terhadap korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Tangerang Selatan. Ia dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Bersama ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah antri berdesakan berjam-jam demi mendapat bantuan beras gratis dari pemerintah. Mereka pun rela berdesakan sejak pagi. Warga yang didominasi mak-mak antri demi mendapat beras gratis di Balai Desa Dayeuh Luhur, Cilacap, Jawa Tengah. Sebagian dari mereka telah datang sejak pagi. Untuk bisa membawa pulang beras 10 kg, warga wajib membawa KTP dan kartu keluarga. Mereka harus rela antri selama berjam-jam, namun warga tetap antusias. Mereka mengaku senang menerima bantuan beras karena bisa membantu meringankan beban saat gagal panen akibat kemarau panjang. Dari pemerintah, alhamdulillah saya mendapat bantuannya. Terus ini nunggunya lama nggak sih, Bu? Saya nunggu dari jam 8 Pak sampai jam 1 siang baru kebagian. Untuk menghindari penumpukan warga, pihak desa menjadwalkan waktu yang berbeda. Di Desa Dayeuh Luhur sebanyak 1.416 warga terdaftar sebagai keluarga penerima bantuan beras gratis dari pemerintah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainus melaporkan. Tim Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Makassar sidak ke pabrik olahan ikan tuna di Makassar, Sulawesi Selatan. Sidak guna memastikan tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya. Menggunakan pakaian khusus, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Makassar menyidak salah satu pabrik olahan ikan tuna di kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan. Sidak guna melihat langsung bahan hingga proses produksi olahan ikan tuna yang hendak diekspor ke Jepang dan beberapa negara lainnya. Hasil pemeriksaan, bahan tambahan yang digunakan adalah garam dan sodium bikarbonat yang tidak berbahaya dan diperbolehkan sesuai aturan dan standar Jepang. Sidak ini menyusul aduan masyarakat mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya oleh perusahaan ini yang diduga menggunakan bahan sodium benzoat atau bahan tambahan yang berfungsi sebagai pengawet. Di sini digunakan garam dan sodium bikarbonat, bukan tidak seperti yang diberitakan sebelumnya ada sodium benzoat. Sodium benzoat dapat meningkatkan risiko peradangan, stres oksidatif, obesitas, dan alergi bila penggunaannya melebihi aturan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, warga Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah resah dengan adanya sampah medis berupa limbah farmasi yang menumpuk di kebun warga. Belum diketahui pelaku pembuang limbah farmasi tersebut. Puluhan karung sampah berupa limbah farmasi menumpuk di area kebun warga Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah. Dalam karung sampah ini terdapat berbagai jenis obat dengan masa kadaluarsa yang sudah habis. Ada pula yang masih berlaku hingga 2028. Temuan ini berawal saat warga mencium bau menyengat yang ternyata dari pembakaran limbah obat. Warga resah karena limbah farmasi ini mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sementara Dinkes Pemkab Jepara belum mengetahui pelaku dan asal limbah farmasi. Namun dipastikan obat-obatan yang dibuang bukan berasal dari puskesmas yang ada di Jepara. Dari kami, dari Puskesmas, itu tidak mungkin membuang obat-obatan yang sembarangan seperti itu. Karena kami dari Puskesmas itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Terus kedua, kita memiliki SOP tentang pemusnahan obat. Berdasar Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pembuang limbah medis di sembarang tempat terancam hukuman hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah.
Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia menggelar kongres luar biasa bertajuk Extraordinary Congress 2024 di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat. Kongres ini digelar untuk mencari dan meresmikan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 guna melanjutkan kesuksesan olahraga futsal Indonesia yang lebih baik. Ketua Dewan Pembina FFI yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo hadir bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo dalam Kongres Luar Biasa Federasi Futsal Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Extraordinary Congress 2024 digelar untuk mencari dan meresmikan Ketua Umum yang baru guna melanjutkan kesuksesan olahraga futsal Indonesia. Pada gelaran hari kedua KLB, menetapkan Michael Victor Sianipar yang juga Waketum DPP Partai Perindo sebagai Ketum FFI periode 2024-2028 menggantikan Haritanu Sudibyo yang telah menjabat Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia selama 3 periode. Pastinya kita sangat mengapresiasi khususnya Pak Haritanu, di mana kita lihat bagaimana beliau sejak 2017 membangun futsal Indonesia, dan hari ini pencapaiannya harus kita banggakan. Tadi Pak Erick Thohir menyampaikan peringkat 28 buat pria dan peringkat 14 untuk putri. Saya punya komitmen PSSI harus bisa terus menjadi satu kesatuan di seluruh sepak bola Indonesia, termasuk mendorong futsal secara tim nasional bisa terus rankingnya baik di dunia. Michael Victor Sianipar dinilai tepat untuk membidangi olahraga yang identik dan sedang digemari anak muda Indonesia ini. Jadi sudah pantas lah kalau Mas Michael melanjutkan, dan saya yakin bisa lebih baik lagi. Tapi saya menyatakan tetap komitmen mendukung futsal, tapi dari belakang. Sesuai kapasitas saya secara pribadi maupun secara MNC Group, melalui medianya dan sebagainya. Jadi saya juga melihat ini amanah yang sangat besar dan optimis tentunya bahwa ke depan kita bisa memajukan futsal lebih maju lagi. Sebagai bagian dari generasi muda, Michael dipercayakan mampu melanjutkan legasi FFI yang sudah dibangun sejak lama, serta membawa futsal lebih baik lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaga kedaulatan negara merupakan salah satu tugas dari Tentara Nasional Indonesia, terutama di wilayah perbatasan. Para prajurit TNI diharuskan mampu melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik meski menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kehidupan prajurit TNI Angkatan Darat di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Natuna merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau paling utara di Indonesia ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang masih diperebutkan sejumlah negara hingga menimbulkan konflik. Dari 154 pulau kecil yang dimiliki Natuna, ada 27 pulau berpenghuni dan 127 pulau yang tidak berpenghuni. Bahkan jarak Natuna ke Vietnam 1.000 km lebih dekat daripada ke Jakarta. Untuk menjaga kedaulatan negara, pemerintah menempatkan anggota TNI di daerah perbatasan, termasuk TNI AD. Kehidupan prajurit TNI di pulau terluar ini tentunya berbeda dengan prajurit yang berada di kota besar. Adalah Sertu Marafli Zulfikar, anggota Kodim 0318 Natuna. Di rumah dinas berukuran 6x6 meter ini, dia tinggal bersama keluarganya. Sebelum berangkat tugas, anggota TNI asal Sumatera ini tak lupa menghidangkan teh untuk sang istri. Setibanya di Makodim 0318, ia bergegas menjalankan tugas. Kemudian langsung ikut latihan menembak. Tak hanya itu, prajurit wajib patroli menjaga pulau terluar setiap waktu. Bahkan menyeberangi laut menggunakan perahu karet. Hal yang paling menjengkelkan ketika ditugaskan di wilayah perbatasan yaitu keterbatasan sinyal. Selain itu, harga tiket pesawat yang mahal bisa mengurungkan diri untuk pulang kampung halaman. Fenomena ini dirasakan para prajurit TNI yang bertugas di tapal batas negara. Jauh dari keluarga dan sanak saudara hingga harus memendam rasa kangen. Tapi apa hendak dikata, rasa nasionalisme menjaga kedaulatan NKRI telah membara di lubuk hati setiap prajurit TNI. Mungkin banyak dan ada beberapa, seperti untuk kebutuhan pokok perekonomian mungkin agak lebih tinggi dibandingkan perkotaan daratan.
tapi itu semua tidak menjadi penghalang karena sebagai seorang prajurit tentara itu NKRI harga mati. Otomatis di perbatasan ini kan kalau namanya gelombang besar, kapal susah masuk, berarti kan barang-barang juga cukup tinggi. Kemudian akses masuk ke sini kan harus menggunakan pesawat. Tidak bisa kita mengandalkan jalur laut karena gelombang besar. Tak sebatas menjaga kedaulatan negara saja, mereka rela menyeberangi lautan hanya menggunakan perahu kayu untuk membantu masyarakat. Para prajurit TNI bersama istri membantu penurunan angka stunting di Natuna hingga turut membantu merenovasi rumah warga. Kegiatan dilakukan demi mensejahterakan masyarakat sekitar. Kehadiran TNI di perbatasan Indonesia sangat berdampak terhadap masyarakat. Saat bencana melanda, TNI menjadi garda terdepan menolong warga. Kendati kehidupan TNI di perbatasan terasa sulit, namun semua hal itu langsung menghilang tatkala para prajurit menghabiskan waktu bersama masyarakat. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid melaporkan. Pemirsa, menjadi seorang prajurit Angkatan Laut, khususnya yang bertugas di kapal perang, tentunya harus selalu siap sedia meninggalkan keluarga demi menjalankan tugas negara. Namun beragam kegiatan pun dapat dilakukan prajurit saat memiliki waktu luang ketika berlayar. Menjadi seorang prajurit TNI tentunya harus selalu siap ketika tugas negara memanggil. Bahkan harus rela meninggalkan keluarga dengan waktu yang cukup lama ketika bertugas. Seperti aktivitas prajurit Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil TNI AL. Sebagai pembina tunggal Angkutan Laut Militer TNI dan Angkutan Laut Nasional, untuk pertahanan negara di laut, Kolin Lamil membawahi beberapa KRI, salah satunya KRI Banda Aceh 593. Para prajurit selalu siaga saat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Walaupun banyak kendala dan beban dalam bertugas karena keterbatasan saat berlayar, namun hal tersebut tidak menjadi kendala untuk mundur dalam tugasnya. Selain rutinitas wajib seorang prajurit saat berada di kapal, seperti penjagaan, pengawasan laut, hingga latihan fisik untuk kebugaran, konsumsi makanan bergizi turut menjadi kebutuhan prajurit. Para prajurit memanfaatkan sedikit luang dengan bernyanyi bersama sebagai hiburan di salah satu ruangan di kapal. Dengan bebas mereka mengekspresikan suara dan berjoget santai untuk mempererat kebersamaan dan memupuk jiwa korsa. Saya dinas di KRI Banda Aceh kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Kalau pas ketemu sinyal itu pasti buru-buru kita ambil HP, buru-buru kita telepon video call. Kalaupun nggak ada sinyal, ya kita paling main game di HP itu. KRI Banda Aceh sendiri merupakan jenis kapal perang jenis angkut personil dan kendaraan tempur. Memiliki kapasitas angkut 5 helikopter, 24 unit rampur jenis tank, 30 kendaraan taktis, sementara untuk minibus 50 unit. Selain menjalankan operasi militer, kapal ini juga sangat rutin melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti distribusi logistik ke daerah pelosok, bantuan operasional arus mudik, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. KRI Banda Aceh ini adalah kapal angkut jenis landing platform dock atau disingkat LPD. Di bawah pembinaan Komando Lintas Laut Militer, fungsi utama dari kapal ini adalah satu, sebagai kapal angkut personil, kemudian yang kedua sebagai kapal angkut kendaraan, baik itu kendaraan tempur maupun kendaraan non-tempur. Bagi setiap prajurit TNI AL, menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut merupakan tugas sebagai komponen pertahanan utama matra laut. Tugas dan tanggung jawab yang diemban para prajurit tentunya dilaksanakan dengan baik demi tegaknya kedaulatan di NKRI tercinta. Kita ke informasi Pilkada, pemirsa. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Jakarta. Momen ini bertepatan dengan ulang tahun Ridwan Kamil yang ke-53 tahun, dan pada kesempatan ini juga Ridwan Kamil diberikan kejutan kue ulang tahun. Rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD DKI Jakarta kedatangan tamu yang tak terduga. Terlihat pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono
tampak hadir di lokasi ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat. RK mengenakan kemeja putih yang dilapisi jas hitam duduk bersebelahan dengan Riza Patria. Kehadiran Ridwan Kamil ini bukan merupakan undangan dari Sekretariat DPRD, melainkan dari pimpinan DPRD yang akan dilantik. Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-53 tahun, Ridwan Kamil diberikan kejutan berupa kue ulang tahun yang bertuliskan Happy Birthday Kang Emil. Kejutan ini diberikan oleh rekan-rekan media yang setia meliput kegiatan Ridwan Kamil. Harapan debat pertama boleh kan? banget ya. Ini nggak apa-apa. Pak, persiapan debat? Kagok, ini buat teman-teman aja ya. Buat teman-teman. Peristiwanya nggak akan saya lupakan. Persiapan debat dong, Bang. Persiapan debat. Udah mantap, udah latihan. Dalam rapat paripurna ini, seluruh pimpinan DPRD Jakarta dilantik dan diambil sumpah, dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD DKI, Ahmad Yani, juga mengumumkan susunan pimpinan dan struktur fraksi DPRD DKI periode 2024-2029. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mendatangi Kampung Bandan Ancol, Jakarta Utara untuk menyerap aspirasi warga. Sementara itu jelang debat perdana Pilkada, Rano Karno mengaku sudah siap. Calon Wagub nomor urut 3 Rano Karno langsung disambut antusias warga saat berkunjung di Kampung Bandan Ancol, Jakarta Utara. Rano Karno menyempatkan diri sholat Jumat di masjid bersejarah di kawasan itu, Masjid Al-Mukarromah. Ia juga menyoroti masalah sertifikat masjid tersebut dan berjanji menyelesaikannya jika terpilih. Usai sholat Jumat, Rano langsung mendatangi warga di perkampungan untuk mengetahui permasalahan di kawasan itu. Sementara itu, Rano Karno mengaku ia dan tim telah mempersiapkan diri untuk debat perdana. Ia mengatakan bahwa debat bukan perkara menang atau kalah. Bahkan ia mengaku tidak mempersiapkan strategi khusus. Ia hanya akan menggunakan pengalamannya di Pilkada Banten sebagai bekal menghadapi debat Pilkada Jakarta. Enggak, kita mah santai debat. Saya udah 4-5 kali debat, udah biasa buat saya debat. Artinya nanti tanggal 6 memang kita nggak ada kegiatan karena memang fokus buat debat. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain aja. Cuman artinya nggak banyak kegiatan yang makan energi, itu aja. Langsung aja nih. Debat pertama Pilkada Jakarta akan dilaksanakan pada Minggu 6 Oktober. KPU Jakarta telah merilis tema debat pertama, yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Dari Jakarta, Wenda Nura, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI periode 2024-2029 dipastikan tidak mendapat fasilitas rumah dinas semasa jabatannya. Sebagai gantinya, para anggota akan mendapat uang tunjangan untuk perumahan. Anggota DPR RI periode 2024-2029 dipastikan tidak mendapat fasilitas rumah dinas selama masa jabatannya. Namun para anggota dewan akan memperoleh uang tunjangan bulanan untuk perubahan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, Rumdin di Kalibata sudah tidak ekonomis sebagai hunian. Terlebih, kondisi hunian milik negara tersebut sudah rusak cukup parah. Tak hanya anggota, pimpinan DPR dipastikan tidak mendapat rumah dinas. Yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping sebagian besar itu kondisinya cukup parah. Nanti saya berharap teman-teman kalau sempat hari Senin saya akan ajak bersama-sama kita meninjau ke rumah jabatan. Nanti kita santai-santai nanti. Namun begitu, DPR RI masih hati-hati dalam mensurvei untuk rumah sewa di sekitar Jakarta, mengingat harganya sangat fluktuatif dan dinamis. Dari Jakarta, Zahreza Zanski, Weldan Aulia, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara Indonesia berinisial RAH, 30 tahun, meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh rekan kerja yang juga merupakan WNI di Poipet, Kamboja. Saat ini Kedutaan Besar Republik Indonesia pun telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memberikan pendampingan hukum. Oke, Pak.
Halo Pak, banyak orang nih. Selamat siang teman-teman sekalian. Baik, silakan Pak Online. Ini mungkin sesi yang terakhir ya. Silakan, Mas. Semalaman kemarin dibombardir oleh teman-teman media ini. Negara Indonesia berinisial RAH berusia 30 tahun meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh rekan kerja yang juga merupakan WNI di Phoi Phet, Kamboja. Pihak Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia membenarkan kejadian ini. KBRI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk memberikan pendampingan hukum bagi para WNI itu. Korban merupakan pekerja di perusahaan judi online dan korban disiksa disebabkan adanya tuduhan pencurian uang perusahaan sebesar 22.000 baht atau setara dengan 10 juta rupiah. KBRI juga mengimbau warga negara Indonesia menghindari pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang di Indonesia seperti judi online. Merupakan korban dari kekerasan yang dia terima. Ya. Dan karena kekerasan tersebut yang bersangkutan mendapatkan luka-luka berat yang menyebabkan kematian. Penyebabnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh sesama WNI. Ada 22 WNI yang melakukan kekerasan terhadap korban. Dalam rangka Hari Batik Nasional, warisan budaya Indonesia ini menjadi suatu hal baru dan spesial di Amerika. Ya, batik ini dipresentasikan pada Lokakarya Learn the Art of Batik yang dihadiri oleh warga internasional di Washington DC. Dan mereka bilang hasilnya tuh sampai mereka frame gitu untuk dipasang di rumahnya. Jadi itu unik sekali untuk saya. Reaksi seperti inilah yang membuat Ratna Carey tak pernah bosan memperkenalkan batik kepada warga asing. Saya hanya ingin ada sesuatu yang saya bisa sumbangkan ke negara, dan batik itu kan indah sekali, sangat unik, sangat spesial. Saya tidak pernah belajar secara resmi dan saya pikir saya bisa kok untuk memperkenalkan batik. Ternyata banyak yang nggak tahu batik itu apa, dan begitu mereka tahu, apresiasinya tinggi sekali, dan itu yang membuat saya lebih semangat. Seperti pagi ini, Ratna yang sudah 5 tahun menetap di Amerika mengikuti tugas suami menjadi pengajar pada acara workshop Learn the Art of Batik. Event ini diadakan di National Defense University, Washington DC oleh organisasi Spouses of International Cultural Exchange atau SPICE. Anggotanya adalah para istri perwira militer dari 40 negara yang sedang belajar di institusi pendidikan tinggi di bawah Departemen Pertahanan AS. Dena Parashivu yang berasal dari Rumania menikmati mempelajari teknik membatik untuk pertama kalinya. We have something similar at home in Romania with the eggs, but this one with the textile is wonderful. It was quite difficult. You have to have some skills, to do it. And it takes a lot of time, to master it. It needs a lot of accuracy and it needs lots of effort and patience. I loved it. Anything that you do with your own hands, it teaches you patience. And when you see the final product of it, it gives you happiness and it gives you a good feeling. Walau perlu kesabaran mengajarkan batik kepada publik asing, namun melihat semangat para peserta, Ratna merasa puas dan akan terus memperkenalkan batik dimanapun ia menetap. Dari Washington DC, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, kita beralih ke informasi destinasi wisata ya, Brewana dan juga pemirsa. Ini ada yang menarik di Sumatera Barat, tepatnya di kawasan Bukit Barisan di Tanah Datar. Ada terkenal dengan air terjun yang indah, salah satunya air terjun Lembah Anai. Ya, jadi air terjun ini tingginya ada 35 meter, Angel, dan sangat indah. Dan uniknya ini adanya di tepi jalan lintas Sumatera, sehingga bisa dinikmati oleh pengguna jalan yang sedang melintas. Air terjun Lembah Anai di tepi jalan lintas Sumatera Padang Panjang Bukit Tinggi di Tanah Datar Sumatera Barat ini sangat terkenal di kalangan pelintas. Letaknya di tepi jalan membuat air terjun setinggi 35 meter ini seakan menyambut para pengguna jalan untuk mampir menikmati keindahannya. Derasnya air turun dari ketinggian yang berada tepat di tengah tikungan jalan menciptakan sensasi sendiri saat melewatinya.
Keindahan air terjun ini pun seakan memanggil pengguna jalan untuk singgah. Bermain air di kolam di bawah air terjun memberikan kesegaran, melepas penat setelah perjalanan jauh antar kota. Tak ayal, air terjun ini selalu ramai dikunjungi, terutama saat masa liburan. Sekaligus lokasi untuk beristirahat bagi para pengendara yang melintas di tempat ini. Menurut saya begitu indah ya, pemandangannya udah gitu dekat dengan jalan. Jadi lebih enak singgahnya kan gitu. Aliran dari air terjun ini berasal dari Sungai Batang Lurah, di mana mempunyai hulu di atas Gunung Singgalang. Air terjun ini ternyata juga masuk ke kawasan cagar alam Lembah Anai. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Nah, kalau tadi di Sumatera Barat ya, sekarang kita beralih ke Semarang nih. Kalau Anda lagi di Semarang, pengen berwisata, lokasi yang ini bisa menjadi referensi Anda pemirsa. Ya, ada sebuah gua petilasan yang dihuni ratusan kera, yakni Goa Kreo. Berikut liputannya. Pemirsa, jika bicara soal kota Semarang, tidak lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke Goa Kreo. Tempat yang satu ini memiliki kisah sejarah yang menarik. Dan seperti apa kisah yang ada di dalamnya? Ikuti perjalanan saya. Terletak sekitar 13 km dari pusat kota Semarang, Goa Kreo menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Lokasinya berada di area perbukitan Gunung Kincing, Dukuh Talun, Semarang, Jawa Tengah. Begitu memasuki tempat ini, pengunjung akan disambut dengan monyet-monyet yang berkeliaran di sekitarnya. Wah, ternyata di sini kita bisa berinteraksi dengan monyet-monyet yang ada di Goa Kreo. Kabarnya ada 800 monyet ada di sini. Dan ternyata mereka cukup jinak dan kita bisa memberi makan pisang untuk monyet-monyet yang ada di sini. Saat berjalan menuju goa, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan indah dari Waduk Jatibarang. Pengunjung juga akan melewati puluhan anak tangga serta sebuah jembatan. Goa Kreo ini terletak di area hutan seluas 5 hektar dan cukup rindang. Konon, Goa Kreo merupakan tempat pertapaan Sunan Kalijaga dan tempat tersebut dijaga oleh ratusan monyet. Dahulu, monyet-monyet tersebut membantu Sunan Kalijaga untuk mendirikan Masjid Demak dan menyiarkan agama Islam di Jawa. Soalnya aku kan punya anak nih, anak aku belum pernah lihat monyet secara dekat gitu. Seringnya paling di kebun binatang gitu kan, nggak bisa interaksi secara langsung. Kalau di sini dia bisa interaksi secara langsung, terus bisa kasih makan juga gitu. Disinilah pemirsa Goa Kreo, tempat pertapaan Sunan Kalijaga. Dahulu awalnya Sunan Kalijaga akan membangun Masjid Demak dan ceritanya dibantu oleh para kera-kera yang ada di sini. Namun ketika Sunan Kalijaga ingin kembali ke Demak, ternyata kera-kera ini dilarang untuk ikut dan dipercaya oleh Sunan Kalijaga untuk menjaga kawasan ini. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk berwisata di Goa Kreo? Dari Semarang, Jawa Tengah, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Menggunakan uang koin hasil tabungan bertahun-tahun, seorang emak-emak di Jombang, Jawa Timur mendaftarkan diri untuk umroh. Ya, semua uang koin dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja. Seorang emak-emak, Lili Setiorini, 43 tahun, menghitung uang recehan yang ditabung selama 4 tahun, sisa uang belanja di desa Dukuh Mojo, Mojo Agung, Jombang. Rona bahagia terpancar setelah uang yang dihitung mencapai senilai 31,5 juta rupiah. Tanpa rasa ragu, ia membawa seluruh uang tabungan menggunakan gerobak ke kantor Biro Perjalanan Umroh. Padahal Lili mengaku awalnya hanya iseng mengumpulkan seluruh uang koin. Namun karena sudah terbiasa setiap memegang uang koin, ia segera tabungkan ke dalam galon. Ada 1.000, ada 5.000, 10.000, dan itu saya masukkan untuk sisa-sisa uang koin belanja itu saya masukkan. Itu uang koin berapa, nominal berapa aja Bu yang biasa ditabungkan? 1.000-an sama 500-an. Bu, Ibu sendiri kerjanya apa Bu? Ibu rumah tangga.
Meski menerima pendaftar umroh menggunakan uang koin, pihak travel umroh tetap merasa senang. Seluruh uang langsung dihitung pihak karyawan travel guna memastikan jumlah nominalnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.